Hai teman-teman, kita adalah IMF Learning Channel yang akan selalu berbagi perihal edukasi, strategi, dan pandangan terkait komputer seperti ilmu komputer, aplikasi komputer, pemrograman, pengembangan aplikasi, atau sistem dan penerapan teknologi komputer terkini. Pastikan selalu melihat video hingga selesai, kemudian like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel IMF Learning. Pada video kali ini kita akan belajar bagaimana cara menggunakan kamus di internet. Jadi ya, kita akan belajar menggunakan 3 kamus, yaitu Oxford Dictionary, kemudian kamus yang berbahasa Inggris versi Amerika, sebelumnya itu kamus berbahasa Inggris versi Inggris. Kita akan menggunakan British Dictionary. Nah, yang terakhir yang biasa teman-teman gunakan yaitu Google Translate. Oke, sebelum itu teman-teman biasanya juga ingin mencari sebuah tulisan bahasa Inggris, misalnya care seperti ini, maka secara otomatis Google Translate akan memberikan kamus atau menunjukkan kamus di halaman awal Google seperti ini. Nah, di sini menunjukkan cara pelafalannya dan juga bisa diputar. Jika kita klik seperti ini, care, oke, sesuai pelafalannya yaitu care. Oke. Kemudian di sini ada contoh yaitu noun. The provision of what is necessary for health. Nah, kemudian ada kata yang kurang lebih mirip atau similar dengan yang lainnya. Care ada kedekatan dengan kata safekeeping, supervising, custody, charge, protection, keeping, dan yang lain-lain. Nah, apabila ada warna abu-abu seperti ini, berarti kata-kata ini seperti ini dan ini tidak digunakan lagi. Kemudian ada keterangan opposite, jadi lawan katanya. Jadi care itu peduli, maka neglect itu tidak peduli, disregard tidak peduli. Adapun contoh yang lain dari penggunaan kata care atau definisi kata care di Google Translate seperti serious attention or consideration applied to doing something correctly or avoid damage or risk. Nah, ada similar kata yang lain dan opposite. Nah, di kamus pun ada kata kerja di bahasa Inggris ya. Pasti semua bahasa ada kata benda, kata kerja, kata keterangan, dan kata sifat. Jika kita klik di sini maka akan muncul lagi. Selain itu juga di Google akan ada suggest frasenya, care of. Jadi care sendiri itu bisa noun, bisa verb, ketika phrases atau phrase itu jadi care of. Atau one couldn't care less, one could care less. Jadi frase biasanya biasanya juga orang-orang itu menghafal. Tapi ada juga yang terbiasa membaca secara manual, itu akan hafal dengan sendirinya tanpa melakukan pelafalan dengan mengingat-ingat dengan cara membaca. Oke, seperti ini Google Translate-nya. Sumber dari arti yang kita temukan ternyata berasal dari Oxford Language. Jadi Google itu hanya perantara. Jadi Google itu hanya aplikasi perantara. Kemudian database-nya, kamusnya itu diperoleh dari Oxford Language, diambil oleh Google dan ditampilkan di halaman Google seperti ini. Dan selain itu juga di Google juga memberikan kejelasan. Ternyata care itu sendiri, kalau misalnya bahasa Inggris lamanya itu bukan care, tapi tulisannya caro atau carrion. Nah, semua berasal dari Germanic. Kemudian ada perubahan dan evolusi kata berubah menjadi care. Di sini juga ada penjelasan bahwa penggunaan kata care dari tahun ke tahun itu mengalami perubahan. Yang awalnya 1800 itu digunakan terus, ternyata semakin hari, makin tahun itu turun dan kembali lagi menjadi kata yang sangat penting pada tahun 90-an ke atas hingga saat ini. Oke, kita sudah bisa tahu sedikit terkait penggunaan Google Translate secara cepat di Google Search. Oke, seperti itu. Nah, kita akan lebih menggunakan kamus pada umumnya, yaitu langsung pada aplikasi kamus online, berbasis online. Kita akan mulai dari Oxford Learner Dictionary. Oke, kita akan coba care di sini. Oke, care, noun. Nah, keterangan di Oxford Dictionary itu lebih lengkap dibandingkan Google Translate. Oke, di sebelah kanan ada all match. Jadi, ada hubungannya penggunaan kata care pada kata yang lain, seperti care for,
precious. Kemudian daycare, care home, easy care itu adjective bukan noun. Kemudian self care itu noun. Dan care label itu noun. Nah, di sini akan ada beberapa kalimat-kalimat yang mendekati dengan yang kita cari. Nah, ini sangat penting dalam membaca sebuah tulisan berbahasa Inggris. Semakin banyak, itu akan lebih mudah membacanya. Ketika sudah sering membaca, maka secara insting atau secara perlahan-lahan teman-teman bisa mengerti, memahami. Tapi terkadang juga tidak bisa melafalkannya karena kurang paham atau kurang tahu terkait artinya. Nah, ketika sudah terbiasa membaca, di saat itulah kita akan mencari terjemahannya ke dalam bahasa Indonesia ataupun ke bahasa yang lain, misalnya Inggris ke Jerman, kemudian Jerman ke Inggris seperti itu, ataupun Inggris ke Spanyol, Spanyol ke Inggris, atau enggak Inggris ke Indonesia, Indonesia ke Jerman, dan kombinasi terjemahan yang lainnya. Tapi di sini kita akan mencoba memberikan pemanfaatan sebuah teknologi dalam membaca tulisan berbahasa Inggris. Jadi kita mengumpulkan semua kata-kata yang sering muncul dalam tulisan bahasa Inggris, baik di artikel, website, ataupun berita berbahasa Inggris, internet, ataupun jurnal yang dibutuhkan, baik itu mahasiswa ataupun pekerja kantoran. Oke, di sini ada keterangan bahwa penggunaan care itu sendiri uncountable, berarti tidak bisa dihitung. Nah, kemudian care di sini itu ada proses of caring for. Jadi orang yang peduli, orang yang ingin memberikan apa yang dia bisa berikan ke orang lain. Kemudian di sini akan ada contoh penggunaan kata care. Some people were badly injured and needed medical care. Jadi membutuhkan perawatan ataupun pemeriksaan lebih lanjut pada orang yang mengalami kecelakaan, sakit atau apapun yang lainnya. Nah, di sini ada contoh-contoh penggunaan care. Jadi dibaca, kemudian dipahami. Oh, ternyata care itu posisinya ada yang bisa di tengah, itu bisa jadi noun, kok di akhir bisa jadi noun atau adjektif, kok misalnya di awal bisa jadi noun, kok misalnya di sedikit ke pinggir dikit itu bisa menjadi sebuah kata kerja. I care you. Jadi I sebagai subjek, care sebagai verb. Dan juga ada relasi dengan kata yang lain seperti child care, community care, critical care, day care. Di sini juga di Oxford Dictionary juga memberikan anjuran terkait topik yang berhubungan dengan care, life stage, health care. Kalau kita klik di sini extra example ada tambahan. She is still very frail and will need lots of tender loving care. Ataupun kita juga bisa lihat word family. Jadi care bisa noun, bisa verb. Jadi kalau teman-teman belum mau scroll ke bawah, biasanya di Oxford Dictionary memberikan highlight penggunaan dari kata care di sini. Noun, ya verb, ya noun, tidak ada perubahan di sini. Kemudian jika adjective menjadi careful atau lawan katanya careless. Kemudian jika ada ly di belakang jadi adverb, kata keterangan. Jadi carelessly. Kemudian caring di sini bukan menjadi sebuah noun tapi sebagai adjective, atau lawan katanya yaitu uncaring. Jadi kata sifat bukan kata benda. Oke, jika kita scroll ke bawah lagi, ini lebih pada penerjemahan penggunaan kata care untuk British English. Jadi karena Oxford Dictionary itu adalah kamus untuk British, maka akan sedikit berbeda penggunaannya dibandingkan Cambridge Dictionary. Karena ya tadi khusus untuk British, satunya untuk American. Oke, extra example di sini. Kemudian ada sinonimnya care, caution, prudence. Kemudian, ini juga ada contoh penggunaan dari prudence, yaitu polanya seperti to do something with care. Jadi sebelum menggunakan kata care, ada kata penghubung yaitu dengan with. Kemudian ketika menggunakan definisi seperti prudence, ada a great atau extreme care. Jadi ada tambahan adjektif di sini. Great berarti sangat-sangat, extreme itu sangat mengerikan dan lain-lain. Nah, kemudian ada juga Oxford Collocation Dictionary. Jadi memberikan gambaran adjektif tadi extreme, good, kemudian verb plus care. Berarti ada kata kerja tambahan dengan care. Jadi exercise, kemudian take, need, care. Jadi exercise care, take a care, need care, seperti itu. Nah, kalau adjektif extreme care, kemudian good care. Jadi kata care itu unik menurut Oxford karena di depannya bisa ditambahkan adjektif, di depannya bisa ditambahkan verb ataupun preposition yaitu with atau without. Nah, jika teman-teman ingin lebih lagi bisa
diklik di sini. Nah, masalahnya nggak semuanya fitur yang di Oxford Dictionary itu bisa diakses karena ada fitur yang lainnya. Jadi harus bayar. Jadi nggak masalah karena free-nya saja itu sudah sangat banyak kegunaannya. Kemudian ini penggunaan dari kata care bisa accountable, usually plural. Jadi selalu jamak bukan single atau satu, lebih dari satu. Nah, kemudian word origin tadi di Google Translate ada word of origin. Jadi sebelum jadi care itu ada tulisan menjadi karu atau carrion ataupun bentuk yang lainnya. Nah, di sini juga ada penjelasan idioms-nya, care of somebody. Nah, biasanya ini digunakan oleh North American English. Itu juga menggunakan in care of somebody. Oke, sini. Jadi Oxford Dictionary memberikan kelengkapan supaya teman-teman bisa memahami tulisan berbahasa Inggris. Nah, bagaimana dengan kamus yang lain untuk Cambridge Dictionary? Oke. Sini ada versi suara untuk British dan American. Jadi kalau British itu care, jadi care itu seolah-olah E-nya hilang. Jadi E-nya masuk sebelum R. Care. Kalau American care, jadi E-nya ada. Jadi kalau misalnya British itu care, kemudian American care. Penjelasannya hampir sama seperti Oxford Dictionary terkait definisi care. Oke, di sini process of protecting someone or something and providing what that person or things need. Dan ini ada contohnya dan ada sinonimnya. Kemudian jika di Cambridge harus login terlebih dahulu jika ingin melihat yang lainnya. Jadi kalau di Oxford Dictionary tidak perlu. Kemudian di sini ada penjelasan yang lain penggunaan care seperti tadi diberikan verb di depannya itu take care of something, take care of somebody, seperti itu. Ataupun yang lagi ngetrend seperti saat ini yaitu skincare ya, untuk MS Glow atau Scarlett ya, di skincare. Ini ada contoh kalimat, nah ini juga ada thesaurusnya, sinonim, antonim, dan contohnya. Care for, take care of, look after. Jadi look after mempunyai definisi care. Nurse. Nah, nurse itu pekerjaan dan punyai makna care. Tend pun juga sama. Nah, kita bisa klik lagi see more result. Nah, ini ada penjelasan lebih rinci penggunaan kata care di sini. Oke, kita akan kembali lagi ke sebelumnya dan kita kembali lagi pada care di Cambridge Dictionary. Nah, ini ada contoh-contoh penggunaan kata care. Babies need constant care. Nah, constant di sini bisa menjadi adjektif karena ini di care. Need di sini verb. Jadi babies need constant care. The standard of care at our local hospital is excellent. Nah, di Cambridge Dictionary ada smart vocabulary. Jadi ada relasi kata dan frasenya. Jadi protection and protector. Jadi care itu melindungi dan sebagai pelindung. Nah, adopt, hospice, bandobast, custodian, elder care, forest ranger, dan lain sebagainya. Nah, ini juga contoh lain penggunaan kata care. Nah, sekarang apa bedanya kedua aplikasi Cambridge dan Dictionary? Bedanya itu adalah fokusnya. Jadi, kalau Cambridge itu biasa digunakan untuk American. Kemudian, untuk Oxford Dictionary lebih ke British. Hanya itu saja. Nah, sebelumnya, Oxford Dictionary lebih lengkap dibandingkan Cambridge Dictionary. Tapi seiring berjalannya waktu, Cambridge Dictionary dan Oxford Dictionary memberikan fitur-fitur yang relatif hampir sama. Jadi, jika teman-teman lihat di sini ada contoh, kemudian ada definisinya, dan ada contoh penggunaan care yang lainnya. Seperti di sini, kemudian ada phrasal verb, kemudian ada idiom, di sini muncul. Nah, ketika kita klik di Oxford Dictionary pun sebelah kanan juga ada. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan kita. Apabila kita menggunakan tulisan British, lebih baik menggunakan Oxford Dictionary. Apabila kita menemukan tulisan American, kita lebih baik menggunakan Cambridge Dictionary. Karena polanya hampir sama, tetapi tujuannya berbeda. Tujuan berbeda yaitu modelnya satu American, satunya British. Nah, bagaimana dengan Google Translate? Nah, Google Translate itu digunakan di akhir karena kita belajar membaca tulisan bahasa Inggris, bukan langsung menerjemahkannya. Jadi kita harus memahami dulu tulisannya, memahami relasi kata, baik itu noun, verb, adverb,
Kemudian adjektif. Nah, kalau sudah paham, sudah tahu relasinya, baru kita menerjemahkannya. Nah, menerjemahkannya bukan kata per kata di Google Translate, tapi per kalimat. Kenapa itu dilakukan? Karena Google Translate itu hanya sebagai bantuan dalam menerjemahkan. Jadi hanya memberikan panduan, arahan bagaimana cara memahami sebuah kalimat berbahasa Inggris ataupun kata berbahasa Inggris. Nah, yang perlu dicari di dalam sebuah kamus yaitu penggunaan kata tersebut. Itu yang penting. Jadi kalau misalnya penggunaan care di Inggris, di British atau di Amerika itu sebagai, misalnya di British itu untuk merawat, sedangkan untuk di Amerika sebagai pelindung. Jadi dengan merawat pasti akan bisa melindungi seseorang. Nah, kemudian kalau di Indonesia, care di sini lebih condong pada definisi peduli. Jadi, kami ulangi lagi, care di Oxford Dictionary lebih pada definisi process of caring for. Jadi, proses untuk bagaimana cara atau memperdulikan seseorang. Sedangkan care di sendiri pun juga sama, tapi lebih pada protection-nya. Bagaimana cara melindungi seseorang. Jadi kalau misalnya kita simpulkan untuk Oxford Dictionary, merawat, itu merawat. Sedangkan di Amerikanya itu lebih ke arah melindungi. Nah, bagaimana dengan terjemahan yang ada di Indonesia? Care sendiri lebih pada peduli. If you care with me, jika kamu peduli dengan saya, bukan terjemahnya, jika kamu merawat saya, bukan, beda. Jadi penempatan sebuah kata dan definisi kata itu sangat penting dalam membaca tulisan berbahasa Inggris. Jadi bisa saja orang Inggris berpikirnya A, ternyata di Indonesia bukan A, tapi B. Jadi mulailah menambah koleksi kata dan definisi supaya tidak salah penempatan pemahaman sebuah kata. Seperti itu, bagaimana cara menggunakan 3 kamus yang berbeda. Usahakan jangan langsung melempar sebuah tulisan berbahasa Inggris dengan dokumen di sini. Menurut kami itu tidak etis. Jadi kalian hanya mengejar akhirnya saja. Jadi teman-teman hanya ingin, oh ya sudahlah terjemahan saja, itu kurang bijak dalam menggunakan sebuah perangkat lunak atau sebuah kamus berbasis online ataupun berbasis web. Ataupun juga langsung meng-copy paste URL websitenya, taruh di sini, kemudian langsung dapat terjemahannya. Sekali lagi, terjemahan yang dilakukan mesin itu tidak 100% benar dan masih perlu dikoreksi oleh manusia. Nah, sebelum dikoreksi oleh manusia harus bisa memahami konteks sebuah tulisan. Robot hanya membantu menerjemahkan secara cepat, kemudian akan di-edit kembali oleh manusia. Dibayangkan teman-teman menerjemahkan satu buku akan membutuhkan waktu berhari-hari. Tapi apabila teman-teman menggunakan software dengan bijak, maka proses pemahaman ataupun penerjemahan bisa lebih cepat dan lebih akurat. Seperti itu. Terima kasih telah melihat video ini. Nantikan video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, pastikan like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.